ada di rumah. Shalom, salam sehat, penuh semangat. Kembali lagi bertemu dalam video pembelajaran bersama dengan Mem Jelly. Mem berharap kalian saat ini sudah siap untuk belajar bersama-sama. Ayo kita ikuti pembelajaran kita saat ini. Anak-anak kelas 3, pada video pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan materi yang lalu di tematik tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3 dan 4, khususnya muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, menemukan dan menjelaskan kosakata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Yang kedua, menyusun cerita dari kata kunci. Anak-anak, apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau disingkat BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif terus diupayakan oleh manusia karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Pertama, energi panas matahari. Kedua, energi angin atau bayu. Ketiga, energi gerak air. Keempat, briket. Dan kelima, biogas. Gerak angin sebagai energi alternatif. Zaman dahulu, angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau disingkat PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Air sumber energi alternatif. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Sekarang penerangan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Briket pengganti BBM. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Nah, anak-anak, seperti apa briket itu? Memberikan contoh melalui gambar yang ada di samping. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat apa itu biogas. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Contohnya, limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Manfaat biogas dalam kehidupan sehari-hari antara lain: pertama, sebagai bahan bakar kendaraan. Kedua, pengganti gas LPG. Dan yang ketiga, menghasilkan pupuk organik. Anak-anak, apa yang Mem sudah sampaikan tadi adalah informasi yang didapat dari teks yang ada di subtema 3. Anak-anak perhatikan kosakata atau istilah yang berkaitan dengan konsep energi alternatif.
Sekarang kita akan belajar menemukan dan menjelaskan kosakata penting. Dengan membaca kita akan menemukan informasi baru. Selain itu, kita akan menemukan kosakata atau istilah baru yang belum kita ketahui maknanya. Nah, untuk mengetahui makna kata tersebut, kita dapat mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Untuk menemukan makna kata dalam KBBI, anak-anak boleh mengakses lewat internet. Caranya, buka Google dan ketik kbbi.kemdikbud.go.id. Nah, anak-anak akan muncul seperti ini setelah anak-anak tadi ketik kbbi.kemdikbud.go.id. Setelah itu, di kolom pencarian ini ketik saja kata yang akan anak-anak cari tahu maknanya. Contoh, kita akan cari tahu makna kata generator. Jadi di sini memang akan tulis generator. Nah, setelah di enter, hasilnya seperti yang ada di layar ini. Muncullah arti makna kata yang kita cari tadi. Seperti contoh generator. Artinya yaitu pembangkit tenaga, listrik, uap, dan sebagainya. Nah, anak-anak, seperti itulah cara menggunakan KBBI untuk mencari arti makna kata. Anak-anak dapat melanjutkan dengan istilah atau kata yang lain ya. Sekarang kita lanjutkan menyusun cerita dari kata kunci. Setelah mendapatkan informasi dari teks bacaan, kalian dapat menyusun cerita dengan kalimat sendiri. Untuk menyusun cerita, identifikasi terlebih dahulu kata kunci yang berkaitan dengan tema. Setelah menemukan kata kunci, susunlah cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca. Ayo anak-anak perhatikan gambar ini. Di samping gambar terdapat kata-kata yang akan digunakan dalam kalimat sehingga menjadi sebuah cerita. Ada kata hemat, energi, pemborosan, lingkungan, kewajiban, listrik, energi alternatif. Kita gunakan kata-kata ini dalam kalimat seperti berikut. Membacakan ya. Edo sedang bermain game menggunakan HP sambil berbaring di sofa dalam ruangan yang terang oleh lampu ruangan. Edo juga menyalakan lampu belajarnya walaupun tidak sedang belajar. Selain itu, Edo juga menyalakan televisi, radio, kipas angin, dan membiarkan keran air tetap menyala padahal tidak digunakan. Semua itu menggunakan listrik. Edo menunjukkan sikap pemborosan energi. Seharusnya Edo menghemat energi listrik. Listrik dihasilkan dari pembangkit tenaga air yang merupakan salah satu energi alternatif. Tindakan Edo tidak mencerminkan sikap hemat energi. Edo memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Dengan demikian, Edo juga ikut menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Mem berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat mengerti penjelasan yang sudah Mem sampaikan saat ini. Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran saat ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.